Nah, udah masuk ya. Tadi kan saldo kita $232, sekarang udah menjadi $242. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara deposit di aplikasi Binance lewat Mobi ya guys ya. Nah, jadi simpelnya pada video kali ini kita akan coba kirimkan ya saldo kita yang ada di aplikasi Mobi ke aplikasi Binance ini, dan tentunya yang kita kirimkan itu adalah berupa aset kripto ya, bukan berupa aset IDR-nya. Nah, jadi di sini sebelum kita praktek saya pengen liatin terlebih dahulu saldo saya yang ada di Binance ya. Jadi total saldo saya itu ada sekitar 0,000 Bitcoin ya, atau kalau dalam dolar itu sekitar $234. Dan untuk lebih detailnya kita bisa klik di bagian menu aset. Nah, untuk lebih detailnya seperti ini ya. Saya memiliki saldo di spot itu sekitar $133 ya, di future sekitar $101 ya, dan kalau digabungkan itu totalnya adalah $234. Oke, dan nantinya ya, ketika kita melakukan deposit di Binance ini lewat exchanger lokal seperti Mobi ya, nanti saldonya itu akan masuk ke akun spot kita ini. Oke, jelas ya. Nah, jadi di sini kita bisa langsung buka aja aplikasi Mobinya. Nah, oke, di sini saya sudah membuka ya aplikasi Mobi saya ya guys ya. Dan untuk melakukan pengiriman koinnya seperti yang saya jelaskan tadi ya, pastikan teman-teman udah deposit terlebih dahulu di aplikasi Mobi ini dan udah membeli aset kripto apapun ya. Jadi kalau kita klik di bagian menu wallet, nah di sini teman-teman bisa lihat ya, saya memiliki dua koin ya. Ada koin USDT dan juga ada koin Indonesia rupiah. Nah, biasanya teman-teman kan kalau misalnya udah deposit di Mobi, saldonya itu berupa Indonesia rupiah ya. Dan untuk mengirimkan koinnya ini ya ke aplikasi Binance, kalian harus membeli satu aset kripto ya, bisa apapun, bisa Bitcoin, bisa XRP ya. Yang penting koinnya ini itu juga tersedia di aplikasi Binance-nya guys ya. Jadi syarat mengirimkan koinnya itu ada dua ya. Yang pertama, koinnya itu tersedia di dua exchanger ini. Yang kedua adalah jaringannya juga tersedia. Nah, makanya di sini saran saya, teman-teman, kalau memang kalian belum membeli koinnya ya, kalian bisa membeli koin USDT saja ya, seperti yang saya miliki saat ini, karena USDT ini itu koinnya cukup banyak digunakan di semua exchanger ya. Jadi rata-rata exchanger itu pasti ada USDT-nya, dan juga jaringannya juga super lengkap ya. Jauh misalnya kita bandingkan dengan beberapa koin kripto lainnya. Oke? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah memiliki aset kriptonya seperti ini ya, dalam kasus ini kita contohkan menggunakan USDT. Nah, selanjutnya kita tinggal klik aja di bagian koin USDT kita ini. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, selanjutnya ya, teman-teman bisa klik di bagian menu tarik dana. Nah, kenapa tarik dana bang? Nah, karena kita kan ingin mengirimkan koin dari Mobi ini ke Binance, otomatis saldonya ini kita tarik dong ya. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk memilih jaringannya. Nah, di sini jaringannya ini harus kalian sesuaikan dengan yang ada di Binance ya. Jadi kita bisa buka Binance dulu. Nah, kalian di aplikasi Binance-nya kalian buka menu aset ya, yang ada di bagian pojok kanan bawah ini. Kemudian kalian klik menu spot ya. Nah, kemudian karena tadi kita ingin mengirimkan koin USDT, artinya di bagian menu pencarian ini kita cari koin USDT. Oke? Jadi kita ketik ya di bagian menu pencarian, kita tinggal klik aja. Nah, selanjutnya di sini kita pilih menu store. Nah, maka nanti akan muncul pilihan jaringannya ya. Jadi di sini kita bisa sesuaikan jaringan yang sama dengan jaringan yang ada di Mobi, dan teman-teman juga bisa memilih jaringan yang paling murah ya. Kalau misalnya kita lihat di aplikasi Mobi, nah di sini itu ada beberapa jaringan yang mahal ya, ada jaringan yang murah juga. Contoh misalnya kayak Tron ya, TRC20. Ini biaya jaringannya itu mencapai 7,5 USDT guys ya, ataupun 123.000 dalam sekali pengiriman. Ini kan cukup mahal ya. Kemudian juga ada BEP20 ya, sekitar 24.000. Nah, yang paling murah ya kalau saya lihat itu adalah menggunakan jaringan Polygon guys ya. Biayanya itu cuma 12.000 atau sekitar 0,75 USDT. Nah, jadi kita akan coba contohkan mengirim lewat Polygon aja ya. Jadi kita pilih Polygon di sini. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan alamat wallet dari Binance-nya. Jadi kita buka Binance lagi. Kemudian kita tinggal cari Polygon ya guys ya. Untuk Polygon itu alamatnya yang ini ya, Polygon POS ya, teman-teman tinggal klik aja Polygon POS ini. Kemudian kalian tinggal salin aja alamat setorannya ya. Kemudian kalian tinggal paste di bagian alamat wallet ini ya. Jadi kita tinggal masukin aja, paste aja di sini.
Kalau udah kita paste ya, kita tinggal masukkan jumlah yang pengen kita kirimkan ya. Di sini untuk minimumnya itu adalah 1,75 USDT dan kita hanya memiliki 23 USDT ya. Jadi di sini kita akan contohkan untuk mengirimkan sekitar 8 ya, 8 USDT saja. Maka nanti di bagian paling bawah sini ya, itu ada keterangannya ya. Jadi misalnya di sini ada tulisan biaya penarikan 0,75 USDT ya, dan jumlah yang diterima itu sekitar 7,25 USDT ya, karena memang biayanya adalah 0,75. Nah, di sini kita akan coba genapkan aja ya. Kita genapkan aja yang kita kirim itu menjadi 8,75 ya, supaya nanti saldo yang masuk itu adalah 8 USDT. Nah, benar ya, di bagian jumlah diterima ini itu saldo yang masuk adalah 8 USDT. Dan kemudian di atasnya di sini ada tulisan ini alamat wallet saya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengirimkan ke alamat wallet Binance yang kalian miliki ya, kalian bisa centang aja di sini ya. Kalau memang kalian kirimnya itu ke akun Binance kalian pribadi. Nah, tapi kalau kalian bukan kirim ke akun Binance kalian pribadi, kalian nggak perlu centang ini ya. Oke, nah kalau udah kita tinggal klik aja lanjutkan. Kemudian di sini kita disuruh konfirmasi penarikan kita tinggal klik aja konfirmasi penarikan. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya. Kita diminta untuk memasukkan 6 digit kode OTP yang dikirimkan oleh Mobi ya. Kalau saya dapatnya itu adalah 763654. Kalau udah kita klik konfirmasi. Nah, oke, maka dalam proses penarikan ya. Jadi di sini kita bisa klik aja di bagian menu cek rincian. Nah, selanjutnya kita bisa klik di bagian menu pengiriman kita ya, yang ada di bagian paling atas ini. Nah, di sini statusnya itu sedang dikirim ya. Kita tinggal tunggu aja nanti statusnya ini berubah menjadi selesai. Nah, setelah menunggu kurang lebih 5 menit ya guys ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk statusnya itu udah berubah menjadi selesai ya. Dan sebelum kita lihat saldonya, di sini saya pengen jelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi nanti ya, di Mobi kalian waktu kalian kirimkan ini itu kalian nggak perlu menunggu lama ya, biasanya cuma 1 menit ya, nanti tulisan selesainya ini langsung muncul. Nah, tapi ya, walaupun di sini tulisannya selesai ya, saldonya itu belum masuk ke akun Binance kalian guys ya. Jadi kalian harus menunggu terlebih dahulu beberapa menit lagi, nanti baru saldonya itu muncul di akun Binance kalian ya. Jadi memang penarikannya ini tidak instan ya, jadi harus dikonfirmasi dulu di beberapa blok. Nah, jadi kita bisa langsung cek aja di akun Binance kita. Nah, udah masuk ya. Tadi kan saldo kita $232, sekarang udah menjadi $242. Dan untuk lebih detailnya kita tinggal klik di bagian menu aset. Kemudian kita klik menu spot. Kemudian kita lihat di USDT. Nah, benar ya, tadi saldo USDT kita itu $1, sekarang udah menjadi 9 USDT ya guys ya. Dan kalau kita klik di aset USDT-nya, nah, di bagian bawah sini juga ada riwayatnya ya, dimana kita barusan mendapatkan setoran ya sebanyak 8 USDT. Oke. Nah, kalau udah seperti ini ya, itu artinya proses deposit di aplikasi Binance lewat Mobi yang barusan kita lakukan itu udah berhasil ya guys ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.